Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran akan mengumumkan hasil verifikasi berkas pasangan Supriyanto Suryansyah pada Senin 17 Maret. Komisioner KPU Pesawaran, Bidang Hukum dan Pengawasan Firly Nitiuda menegaskan, pengumuman hasil verifikasi ini akan dilakukan secara resmi dalam pleno yang dijadwalkan pada Senin. Setelah pleno, hasil verifikasi tersebut akan dikirimkan ke KPU RI untuk tahap selanjutnya. Dirinya juga menanggapi polemik terkait berkas pendaftaran pasangan Elin Septiani Supriyanto yang dikembalikan. Ia menegaskan langkah tersebut sudah sesuai dengan amar putusan MK yang menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon wajib mengajukan calon pengganti yang disepakati bersama. Namun, dalam koalisi pasangan calon 01, Partai Demokrat mengajukan Elin Septiani Supriyanto, sementara Golkar dan P3 mengusung Supriyanto Supriyansyah Ralip. Yuda juga menjelaskan PSU ini bukanlah pilkada ulang, melainkan hanya pemungutan suara ulang tanpa mencoret pasangan yang sudah ada. Intinya kita tuh pengumuman tuh baru besok jam 23.59. Nah, nanti keputusan itu baru hasil kami itu tuangkan ke pleno atau pleno BA, baru kami kirim ke RI. RI itu hanya terima hasil kami aja. Mereka nggak bisa mutusin lah, kan yang PSU kan kami. Iya, benar Bang. Gitu ya. Iya Bang. Jangan ini maksudnya Ki. Siap. Satu lagi nih Bang. Kan lagi rame juga nih Bang, melihat masyarakat tuh melihat kalau kok kenapa sih yang diterima cuma satu paslon dari Golkar sama P3 aja, sedangkan Demokrat ini mengusung pasangan lagi. Ini gimana tuh Bang? Jadi gini loh, itu ya kalau kita kembalikan lagi sebenarnya begini. Kita baca di amar putusan itu di 149. Intinya di situ kan disebutkan partai politik atau gabungan partai politik. Oh iya. Jadi definisiin aja dua itu. Nah, kalau mereka mau berdiri sendiri-sendiri, terus terang aja P3 itu nggak bisa, karena dia nggak sampai ambang batas 8,5%. Kalau Golkar sama Demokrat bisa. Cuman kan ini permasalahannya internal partai. Iya, koalisinya ya Bang ya. Internal partai mereka, koalisinya. Kenapa bisa sampai pecah? Iya. Gitu loh. Jadi di situ itu kenapa Demokrat itu nggak bergabung? Ya kita kembalikan lagi sama partainya. Kenapa kalian nggak mau gabung? Nah, jadi KPU ini bukan lembaga untuk ngurusin masalah partai. Kami ini kan hanya penyelenggara. Terkait mekanisme partai di dalam itu kan sudah kami atur di PKPU bahwa putusan MK itu yaitu partai politik atau sebagian partai politik. Jadi kalau misalnya ada dualisme di sini, yang nggak bisa dihapus itu siapa coba? Supriyanto. Harus ada ya Bang dia Bang ya. Supriyanto harus ada di situ. Jadi posisi tawar Supriyanto itu mau nggak mau suka nggak suka posisi tawar dia sekarang ini lebih baik karena dia di situ juga di amar putusan MK itu dia tetap bisa dicalonkan sebagai wakil bupati atau sebagai bupati. Sementara itu bakal calon Bupati Pesawaran, Supriyanto, dirinya menjelaskan setelah putusan MK, ia langsung berkoordinasi dengan DPP P3 dan menyerahkan keputusan sepenuhnya mengenai pencalon dirinya. Setelah berdiskusi dengan partai koalisi, P3 dan Golkar akhirnya merekomendasikan pasangan Supriyanto Suryansyah untuk maju di PSU Pesawaran. Saya ceritakan tentang setelah putusan MK yang mendiskualifikasi calon bupati kami. Jadi setelah putusan MK itu diumumkan, saya langsung koordinasi dengan partai P3 di tingkat Dewan Pimpinan Pusat. Nah, dari Dewan Pimpinan Pusat kami serahkan sepenuhnya keputusannya. Saya mau diposisikan seperti apa dan dengan siapa, saya serahkan sepenuhnya kepada Dewan Pimpinan Pusat. Dan ternyata dari beberapa hari setelah MK kemarin diputuskan, saya berpasangan dengan Suryansyah yang notabene adalah dari golongan karya. Nah, setelah itu
kami dari P3 ya, saya mendapatkan surat tugas bahwasanya saya harus mencalonkan diri menjadi calon bupati Kabupaten Pesawaran, dan Suryansah mendapatkan rekom dari Golkar berpasangan dengan saya untuk mencalonkan diri Suryansah menjadi wakil bupati di Kabupaten Pesawaran. Oke. Namun sebelumnya apakah sudah ada komunikasi baik di tingkat DPP maupun di tingkat provinsi, DPW atau DPD terhadap partai koalisi seperti Golkar antara P3 dan juga maksud saya seperti Demokrat antara P3, Golkar dan Demokrat ini, Pak Supri? Jadi di tingkat provinsi kami sudah koordinasi semuanya. Bahkan saya pernah diundang di kantor DPD Demokrat Provinsi Lampung. Saya diundang oleh tim 5, tim pemenangan di Kabupaten Pesawaran. Kemudian di sana diskusilah dengan para pembesar-pembesar Demokrat Provinsi Lampung, dan hasil keputusannya kita semua serahkan sepenuhnya kepada Dewan Pimpinan Pusat, karena kita sifatnya itu melaksanakan tugas, karena kita ini adalah kader-kader partai, kita ini adalah petugas-petugas partai. Apapun yang terjadi ya kita ikut arahan dan petugas dengan partai. Kemudian dengan Partai Golkar kami juga sering koordinasi dengan Sekretaris DPD 1 Golkar Bapak Ismet Roni tentang wacana-wacana ke depan di Kabupaten Pesawaran, sehingganya hasil keputusannya kita serahkan sepenuhnya kepada masing-masing Dewan Pimpinan Pusat yang ada di kantor pusat di Jakarta. Oke, itu ceritanya kenapa akhirnya kita mendaftar dengan Pak Suryansah ini ya, Pak Supri ya? Benar ya. Oke. Dari Kabupaten Pesawaran, Okinda Jaya melaporkan.